Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Rafida, NIM saya B10312010338, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, yaitu menganalisa PT Satria Antaran Prima Tbk untuk mata kuliah Good Governance. Nah, di mana sebelumnya itu kita harus mengetahui dulu apa sih PT Satria Antaran Prima Tbk itu. Nah, PT Satria Antaran Prima Tbk itu didirikan pada tahun 2014 sebagai perusahaan logistik. Bidang usaha utamanya adalah jasa pengiriman yang terdiri dari pengiriman paket, kartu kredit, dokumen, barang-barang farmasi, alat-alat otomotif, dan lain-lain. Nah, perseroan ini mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 3 Oktober 2018. Saham perseroan memiliki kode SAPX dan dilepas dengan harga perdana Rp250 per saham. Adapun komposisi pemegang saham dapat dilihat pada gambar 1 yang akan saya jabarkan pada sesi berikut ini. Nah, saham perseroan tercatat mencapai pertumbuhan yang cukup signifikan dan ditutup pada akhir Desember 2019 pada harga Rp820. SAPX juga mencatatkan harga tertingginya di bulan Oktober 2019 yang menyentuh angka 1.230 dan terendah di bulan Februari 2019 sebesar Rp520. Berikut kinerja saham perseroan selama tahun 2019 pada gambar 2 yang akan saya jabarkan pada berikut ini. PT Satria Antaran Prima Tbk memiliki kebijakan dividen di mana para pemegang saham baru yang berasal dari penawaran umum perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama perseroan. Nah, dividen kas akan dibayarkan dalam rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Tidak ada negatif covenant yang dapat menghambat perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham. Perseroan belum memiliki riwayat pembayaran dividen yang dilakukan selama tahun 2019, dikarenakan perseroan masih fokus pada penguatan cash flow untuk modal kerja dan pengembangan cabang. PT Satria Antaran Prima Tbk memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris ini bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha secara mendetail dengan melakukan koordinasi terpadu bersama perangkat-perangkat terkait dalam rangka pemenuhan prinsip kehati-hatian serta pemenuhan aspek kepatuhan dalam pengelolaan. Lalu yang kedua itu ada Dewan Direksi, di mana Dewan Direksi ini sebagai penanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan sesuai dengan tujuan dan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dewan Direksi ini bertanggung jawab kepada RUPS sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Setiap akhir periode tahun buku, Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja direksi secara individual maupun kolektif sesuai dengan ketentuan penilaian yang disusun oleh komite nominasi. Lalu yang ketiga ada komite audit, di mana komite audit ini membantu Dewan Komisaris dalam mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen di perseroan. Lalu yang keempat ada unit audit internal, di mana unit audit internal ini tidak bertanggung jawab dalam perkembangan rinci dan penerapan suatu sistem dan prosedur. Dalam hal ini hanya berfungsi sebagai konsultan dan katalis. Lalu yang kelima ada komite nominasi dan remunerasi, di mana berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris tersebut, komite nominasi dan remunerasi ini mempunyai tugas untuk membantu Dewan Komisaris. Penerapan tata kelola perusahaan difokuskan pada internalisasi kelima asas Good Corporate Governance. Yang pertama itu transparansi, di mana menyediakan informasi bagi otoritas dan pelaku pasar modal secara transparan, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan. Lalu yang kedua ada kemandirian,
Nah, di sini direksi dan komisaris memiliki kesempatan berpendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil. Selain itu, dimungkinkan pula untuk memperoleh saran dari konsultan independen guna menunjang kelancaran tugas direksi dan komisaris. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas, di mana anggaran dasar perseroan telah memberikan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga akuntabilitas telah memiliki dasar yang kuat. Lalu yang keempat ada pertanggungjawaban, di mana perseroan mengutamakan kesesuaian pengelolaan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Lalu yang kelima ada kewajaran. Untuk memenuhi aspek kewajaran dalam penyampaian informasi, perseroan menerapkan prinsip kesetaraan baik kepada pemegang saham mayoritas maupun kepada pemegang saham minoritas. Nah, serta otoritas pasar modal. Di samping itu, asas kewajaran juga dipergunakan sebagai pedoman untuk menjaga hubungan karyawan yang harmonis. Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi POJK 33 tahun 2014. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif diangkat melalui Akta 32 /2018 tanggal 7 Juni 2018. Adapun pengurusan dan pengawasan perseroan akan dijabarkan pada gambar 3 sebagai berikut. PT Satria Antaran Prima Tbk menggunakan sistem manajemen risiko untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan adanya risiko, yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dari hal-hal penyebab potensi kerugian perusahaan. Nah, beberapa risiko yang berpotensi akan dihadapi perseroan, diantaranya yang pertama itu risiko utama, persaingan usaha dengan perusahaan sejenis. Nah, dalam rangka meminimalisir dampak risiko persaingan usaha ini adalah dengan terus berinovasi atas produk pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan keunggulan pelayanan dan tarif harga yang menarik pelanggan. Beberapa hal yang dikembangkan perseroan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan jumlah dan jenis pelanggan baru yang selama ini belum digarap secara maksimal. Yang kedua, inovasi produk layanan kurir baru yang dapat dikustomisasi sesuai dengan permintaan pelanggan, yaitu contohnya layanan jemput paket, layanan kilat, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, penetapan kebijakan harga atau tarif layanan yang bersaing dengan perusahaan lain dengan tetap memperhatikan konsep persaingan sehat dalam industri. Lalu yang keempat, penerapan sistem teknologi informatika yang dapat memberikan informasi terkini mengenai status pengiriman dan order dari pelanggan, status pengiriman dan order dari pelanggan yang juga berguna untuk pengaturan penjadwalan operasional yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada risiko usaha yang meliputi yang pertama penurunan laba yang disebabkan oleh ketergantungan pada biaya operasional, khususnya biaya transportasi dan biaya tenaga kerja. Lalu yang kedua perubahan perilaku konsumen. Yang ketiga perubahan teknologi dan reliabilitas teknologi yang dimiliki perseroan. Yang keempat dalam proses ini perseroan dapat membuka asistensi dari pihak penyedia jasa teknologi dan informatika guna pendampingan dalam perawatan sistem dan atau pengembangan yang diperlukan. Dalam beberapa kapasitas tertentu, tim internal perseroan dapat melakukan pengembangan model sistem operasional yang dipakai dan tentunya melewati serangkaian user acceptance test dan trial untuk memastikan keandalannya. Lalu yang ketiga ada risiko umum yang meliputi kondisi monitor dan keuangan tim internal, di mana perseroan melakukan pengendalian risiko keuangan dengan melakukan evaluasi pencapaian kinerja keuangan dan analisa faktor-faktor eksternal seperti tingkat bunga pinjaman perbankan dan atau lembaga pembiayaan non-bank, nilai tukar mata uang, kebijakan upah tenaga kerja. Beberapa pendekatan dilakukan oleh tim internal perseroan berkaitan dengan pengelolaan risiko keuangan, yaitu dengan analisa pencapaian proyeksi dan budgeting, analisa cost of revenue berkaitan dengan efektivitas pendanaan pihak ketiga yang harus ditutupi dengan hasil operasional yang positif. Lalu yang kedua, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha dan ketenaga kerjaan. Lalu yang ketiga tuntutan atau gugatan umum. Dan yang keempat hal lain yang dilakukan adalah dengan memperbaharui izin usaha yang diperlukan agar tidak terjadi interupsi atas operasional yang disebabkan oleh legalitas operasi perseroan. Berkenaan dengan penetapan prinsip dan terciptanya praktek good corporate governance yang baik, PT Satria Antaran Prima Tbk menyediakan fasilitas sistem whistleblowing, di mana kebijakan sistem whistleblowing ini bertujuan untuk mendorong karyawan agar melaporkan pelanggaran hukum
dan etika yang mereka sadari demi mewujudkan lingkungan kerja yang baik. Adapun isi kebijakan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, whistleblower harus segera melaporkan peristiwa yang dicurigai atau yang sebenarnya terjadi kepada atasannya. Lalu yang kedua, jika pelapor akan merasa tidak nyaman atau enggan untuk melapor kepada atasannya, whistleblower dapat melaporkan peristiwa tersebut ke level tertinggi manajemen berikutnya, termasuk kepada manajemen hingga kepada komite. Lalu yang ketiga, whistleblower dapat melaporkan peristiwa dengan menggunakan identitasnya atau secara anonim. Lalu yang keempat, whistleblower dapat juga mengirimkan pengaduannya ke alamat email lapor@sap-express.com. Lalu yang kelima, whistleblower akan dilindungi dari segala ancaman untuk laporan yang diungkapkan dengan itikat baik. Lalu yang keenam, kejahatan terhadap orang atau properti seperti penyerangan, pemerkosaan, pencurian, dan lain-lain harus segera dilaporkan kepada manajemen untuk diproses sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Lalu yang ketujuh, manajemen akan melakukan evaluasi dan analisis terhadap semua laporan yang diperoleh dan selanjutnya akan melakukan tindak lanjut dengan melibatkan unit kerja terkait ataupun pihak-pihak lainnya jika diperlukan. Lalu yang kedelapan, melalui fasilitas ini, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik. Selain itu, melalui fasilitas ini, pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan memberikan informasi tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui oleh orang lain. Nah, komunitas sosial, terutama di sekitar lokasi usaha, merupakan stakeholder yang sangat berpengaruh terhadap masa depan sebuah perusahaan. Karena itu, PT Satria Antaran Prima Tbk selalu berupaya mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari komunitas sekitar, salah satunya melalui kegiatan Commit Development. Pada 2019, perseroan mengalokasikan Rp66.268.762 untuk berbagai kegiatan yang ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, program sosial yang dijalankan perseroan ini difokuskan pada kegiatan yang terkait dengan bantuan kemanusiaan dan lain-lain. Perusahaan tersebut mengungkapkan akan terus merencanakan program CSR yang lebih baik lagi cakupan dan kualitasnya serta bersifat jangka panjang sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yaitu PT Satria Antaran Prima Tbk telah menerapkan good corporate governance dengan baik. Hal ini tercermin dari langkah-langkah yang dijalankan direksi berkoordinasi dengan sekretaris perusahaan dan organ-organ yang terkait lainnya dalam menginternalisasi good corporate governance melalui pengembangan dan pembaruan infrastruktur maupun soft struktur tata kelola yang dimiliki. Sebagai perusahaan publik, perseroan juga tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku serta memenuhi arahan dari otoritas jasa keuangan dalam pelaksanaan pedoman good corporate governance di perseroan. Komite audit yang dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan juga telah melakukan penilaian terhadap kepatuhan perseroan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan tata kelola perseroan. Dewan Komisaris Perseroan dalam hal ini menilai komite audit telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam rangka membantu Dewan Komisaris untuk memperkuat implementasi fungsi pengawasan serta mewujudkan organisasi perusahaan yang akuntabel berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Nah, Dewan Direksi juga menyatakan pencapaian kinerja tahun 2019 merupakan bukti bahwa strategi perseroan telah berjalan dengan baik. Kami menciptakan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui pengembangan usaha, menurunkan biaya operasional sekaligus meningkatkan kompetitiveness perseroan, serta melakukan penguatan kinerja bisnis inti untuk meningkatkan pendapatan. Selain melaksanakan kegiatan pengurusan perseroan dalam hal operasional dan keuangan, perseroan juga senantiasa melakukan upaya peningkatan kualitas tata kelola dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance secara menyeluruh. Perseroan menyadari pemenuhan prinsip-prinsip GCG akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kredibilitas perseroan di mata pemangku kepentingan. Selain telah dilengkapi oleh perangkat GCG seperti Corporate Secretary, Internal Audit, Commit Audit, perseroan juga telah dilengkapi oleh Whistleblower System untuk mengakomodir
mengakomodasi laporan dari seluruh elemen perseroan mengenai penyelewengan yang terjadi di dalam tubuh perseroan. Selain itu, perseroan juga telah memiliki Code of Conduct sebagai referensi umum bagi seluruh insan perseroan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai analisa saya terhadap PT Satria Antara Prima Tbk terhadap Good Corporate Governance yang telah dilakukan oleh PT Satria Antara Prima Tbk. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.